Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobatku Supriyanto Cah PCT dimanapun teman-teman berada. Moga siang ini teman-teman bahagia selalu. Apapun problemnya, apapun aktivitas kita kali ini, semoga menjadi nilai ibadah kita di sisi haribaan Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Siang ini saya tuh jalan-jalan ke Jogja, dan waktu itu pulang kampung saya membeli buku yang belum saya sempat baca nih guys. Judulnya memilih menjadi investor bahagia. Ini rada unik jadi judulnya. Memang dalam kehidupan ini banyak banget hal yang kita hadapi teman-teman. Kadang membuat kita jungkir jempalik, ngamuk-ngamukan. Contohnya juga saya pernah ngalami bagaimana sulitnya kehidupan ya. Bahkan detik ini pun saya juga merasa bahwa gue keletian tenan norak katoan. Dudulan gue remuk redam tak bombardir iklan wis boncos wae. Tapi itu semua terjadi, dan sampai detik ini buktinya sampai siang ini masih bisa makan, masih bisa jemput anak, masih bisa bikin konten, bisa upload konten. Satu sisi kok ada juga hal yang kadang terlupakan dalam benak saya gitu teman-teman. Bahwasanya kalau negatif, kalau hal-hal yang memang sulit, itu cepat banget nancep di kepala. Tapi kalau hal-hal yang secara kita tidak sadari, ada kebaikan-kebaikan yang ada di depan mata kita, tapi kok nggak kerasa nampol gitu. Nah, mungkin saya membaca sekilas ini tadi ada di bab 1, apa tadi judulnya? Lupa tertawa. Jadi ada orang yang nonton, dia kisahkan alkisah nonton gitulah, dan ada batasan limit, ada salah satu keluarganya atau berapa itu nggak bisa masuk, walaupun udah ngotot kayak apapun nggak boleh karena untuk dewasa. Terus ya udah akhirnya mau minta refund, dan refund nggak bisa gitu. Ya sudah akhirnya terpaksa yang nggak bisa yang masuk nonton. Dan crazy-nya pada saat nonton filmnya tuh nggak bagus ternyata, jauh dari ekspektasi, terus lama. Tapi sayang, mau balik setengah jam atau 1 jam itu nggak dilakukan karena sayang, harganya mahal itu. Dan akhirnya 2 jam lah selesai nonton. Terus jadi kepikir, lah kok kenapa ya? Udah filmnya jelek, filmnya nggak bagus, tapi kok tetap ditonton. Crazy ya, karena ada decision keputusan bahwa ini udah bayar kok sayang nggak ditonton, seperti itulah kurang lebihnya. Dan membuat malah mumet. Siap tahu gitu, nggak nonton, nggak beli segala macem gitu ya, dan akhirnya malah manyun, malah kayak terbawa pikiran yang kurang baik gitu. Dan itu kadang jadi beban dalam kehidupan teman-teman. Terus kenapa juga tidak tertawa? Daripada begitu mendingan milih aja kumpul keluarga lagi, jalan kemana, tawa gitu. Dan kondisi seperti itu joro-boro mau ketawa teman-teman. Lupa tertawa malah, jadi makanya judulnya lupa tertawa. Padahal dari tertawa itu katanya dari usia 4 tahun ke sana itu udah mulai turun. Saya rasa memang ada baiknya juga gitu, menanggapi sesuatu dengan hal positif. Kalau udah ketemu negatif, kita hantam negatif, ya tumbang teman-teman. Kayak saya kondisi saat ini tuh ya, bukan saya curhat, tapi menceritakan realitas. Pada saat saya udah lagi kesulitan, lagi ini, kalau saya pikirkan terus-menerus. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Tadi HP-nya penuh, ya Allah. Ternyata ya itu, kejadian ada aja. HP saya yang udah 512 GB masih aja penuh full teman-teman. Jadi saya belajar lagi bahwasanya kita menyikapi, ya contoh tadi lah yang lupa tertawa gitu. Tertawa aja bisa sampai lali loh teman-teman, gara-gara pikiran kita terus digempur, dibombardir hal-hal yang negatif. Sampai siang ini saya tadi ngeliat TikTok, scrolling gitu ya, sampai terjadi di Batam gitu ya, terjadi kerusuhan untuk membela dia kehidupan rakyat gitu ya. Saya nggak ngerti mana yang harus dipilih gitu ya. Apakah memang pemerintah itu ada investor yang masuk sampai berapa ratus triliun gitu ya, 100 triliun lebih, dan ingin merelokasi warga, sedangkan warga tidak mau pindah. Nah, titik masalahnya di mana ya di sini? Pasti ada sesuatu yang memang entah penegakan hukum dari awal nggak benar, atau memang itu yang mana gitu ya. Tapi pemerintah lebih semestinya ya lebih yang mana yang terbaik lah. Apalagi kalau dilihat ini justru pemimpin bukan menenangkan,
terus dengan bahasa-bahasa apapun kalau mengganggu investor saya bulldozer misalkan. Itu kata-kata yang saya rasa bukan menenangkan. Kalau rakyat bagaimanapun itu, kalau emang mau dipindahkan dengan bahasa-bahasa indah, bahasa-bahasa kolbu, didekati, kalau memang itu udah rule of the game dari awal udah seperti itu, kalau mau dipindahkan dengan ya konsekuensinya ada diberikan. Saya rasa bangsa ini lebih indah gitu ya. Kalau dengan pemaksaan, dengan kekerasan, akhirnya kekerasan akan kembali kekerasan. Tapi entahlah apakah itu udah sunatullah, takdir dari Allah bahwa akan terjadi seperti itu, walau alam. Lihatlah yang terbaik, doakan saja yang terbaik buat bangsa ini. Kalau pemimpin-pemimpinnya kurang lurus ya semoga diluruskan oleh Allah. Kalau rakyatnya emang nggak tepat ya semoga rakyat juga diberikan kemampuan dan penegakan hukum terutama teman-teman. Semoga aja di bangsa ini ditegakkan hukum, benar jangan tebang pilih. Kalau yang mendukung ya nggak dihukum, kalau yang nggak mendukung ya dihukum. Nah ini misalkan jangan sampai terjadi seperti itu, dan nanti semoga lahirlah pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang berani menentukan kebenaran, yang berani membela kebenaran, dan itu semua untuk kebaikan kita semua, teman-teman semua. Nah saya nggak tahu ranah politik, saya nggak ngerti ke sana. Saya lebih berpikir gimana ya saya bisa dodolan. Dodolan saya bisa jalan, bisa menghidupi keluarga, bisa berkarya, bisa memberikan terbaik di waktu-waktu yang masih diberikan oleh Allah di sisa umur dan usia kita, teman-teman. Ayo kita berkarya terbaik gitu. Saya motivasi teman-teman, saya sendiri gitu ya. Ya Allah nggak tahu usia sampai kapan. Pokoknya di detik-detik ini, setiap detik itu adalah harta yang terindah. Dan ngerinya lagi, setiap detik itu nanti akan dipertanyakan. Wal asri, wah coba wal asri, demi waktu. Wal asri. Nah. Sindonews nggak ngerti kenapa dia wal asri, demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah ini teman-teman, kita itu akan menjadi manusia yang sangat rugi pada saat kita tidak, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman percaya adanya Tuhan dan tentunya agama ya, tentunya Islam gitu ya, dan mengerjakan kebajikan. Nah, kita mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nih, saya nggak ngerti maksudnya apa. Menasihati kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ini cocok banget. Kayak kata-kata ini cocok banget seperti yang saya alami saat ini gitu ya. Gimana saya harus sabar menghadapi kadang nih saya ngiklan, banyak banget iklan, saya keluarkan uang, bahkan menghadapi orang-orang itu bukan beli loh teman-teman. Banyak juga yang komentar tuh kalau diikuti nampoli sirah ini guys, nampolin. Jadi kalau diikutin itu bikin stres jiwa raga. Bukannya beli, nyela teman-teman. Ya Allah, astagfirullah gitu. Kata-kata malah ada yang nyela, ada yang menghina, terus ada yang malah jadi suhu bahwa kebenaran gitu, sampai menghina adab makan. Ya Allah, bukan beli. Kita nawaitunya apa sih? Menjemput rezeki. Tapi dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Kalau kita nggak bersabar ya, waduh, itu hawanya. Setiap hari stres, gila, gendeng, ora konangan teman-teman. Tapi kalau saya membaca illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shobr, yang saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nampol teman-teman. Yuk kita tetap melakukan kebaikan, kebenaran, dan tentu bersabar atas segala ujian. Yakin janji Allah itu pasti akan dilaksanakan. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.